Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa man kana minal halikin. Assalatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang memberikan segala nikmat kehidupan, terutama iman dan keislaman serta keimanan. Begitu pula nikmat kemerdekaan yang Allah anugerahkan kepada kita. Bumi Allah bernama Indonesia ini
dibebaskan dari penjajahan sejak 73 tahun yang lalu. Mudah-mudahan Allah sempurnakan kemerdekaan ini dirasakan oleh hamba-hambanya dengan merdeka pula dari segala bentuk penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik 7 petala bumi, petala langit dan 7 petala bumi yang kita tempati ini. Assalatu wassalam, salawat beriring salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah junjungan kita, Nabi Muhammad penghulu sekalian para nabi dan rasul panutan, keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ke akhir zaman. Selaku khatib, kami mengajak kaum muslimin keseluruhannya agar selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan menyempurnakan rasa takut, khasyah, pengharapan, raja, dan rasa cinta mahabbah kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Khatib Al-Syarbaini rahimahullahu ta'ala dalam kitab Mughni Al-Muhtaj menyebutkan, di antara hikmah penganjuran khatib menggunakan tongkat ketika berkhutbah adalah sebagai isyarat bahwa agama ini tegaknya juga dengan pedang. Hal ini tidaklah berarti bahwa Islam mencintai peperangan, namun bermakna bahwa agama ini tegaknya begitu banyak pengorbanan, tegaknya dengan begitu banyak pengorbanan, banyak para syuhada yang syahid yang telah berjasa untuk agama ini, dan bahwa umat Islam haruslah senantiasa kuat dan waspada dari ancaman luar, serta senantiasa mempersiapkan kekuatan fisik dan rohani mereka jika harus menghadapi keadaan yang seperti itu. Tercatat 70 syuhada Uhud, syuhada perang Badar, syuhada perang Mu'tah. Di antara para syuhada itu disebutlah nama Rifa'ah bin Amir, Amr bin Al-Jamuh, Hamzah bin Abdul Muttalib, Mus'ab bin Umair, Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abu Talib, Husain bin Ali, Abu Ayyub Al-Ansari, dan para sahabat-sahabat serta orang-orang yang setelahnya yang berjuang demi tegaknya agama ini. Begitu pula dengan negara Indonesia yang kita cintai ini. Negara ini tidak berdiri dengan mudahnya, lalu kemerdekaan kita isi dengan perayaan-perayaan yang tidak mendidik dan hura-hura yang sia-sia. Kalau kita hayati dan perhatikan betapa perjuangan mempertahankan bangsa ini diisi oleh begitu banyak pengorbanan, darah para syuhada, air mata, jiwa dan raga umat Islam telah banyak tertumpahkan, tinta emas para ulama telah banyak tergoreskan, jasa umat ini untuk kemerdekaan bangsa ini tiada terbilang. Maka sudah selayaknya dan menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam, hendaklah bangkit dan bergerak dengan melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan dan amal yang membawa perubahan kepada segala bentuk kebaikan. Kebaikan bagi diri kita sendiri, bangsa kita dan agama kita, untuk mengisi kemerdekaan ini. Oleh karena itu, khatib mengambil tema pada siang hari ini dengan bertindaklah dan berbuatlah untuk membawa perubahan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 105. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah hai Muhammad, berbuatlah, bekerjalah dan beramallah, niscaya Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman yang akan menyaksikan perbuatan dan amalmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran diturunkan untuk manusia yang masih hidup dan bukanlah untuk manusia yang sudah meninggal, sebab kewajiban hidupnya sudah berakhir dengan kematian. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak lagi terkena suatu kewajiban? Jawabannya cukup simpel dan cukup ringkas. Hal itu karena mereka tak dapat bergerak dan bertindak. Bukankah orang yang tak bernyawa tak dapat lagi melakukan salat, berpuasa, zakat ataupun berjuang dan berjihad? Begitu pula lah kita sebagai manusia. Apabila kita tidak mau bergerak, bertindak dan berubah, maka tak ubahnya kita seperti mayat. Sebab sejati dan fitrahnya sesuatu yang hidup mestilah bergerak dan berbuat serta bertindak untuk merubah kondisi dan apa yang dihadapinya dalam kehidupan. Dari alam sekitar kita dapat kita ambil pelajaran
Bukankah pohon dan pepohonan yang ada di sekitar kita mesti terlihat diam? Mereka pun sebenarnya bergerak. Pohon tumbuh mulai dari biji yang kecil, kemudian membesar, akhirnya menjadi pohon yang menjulang tinggi. Setiap hari mereka bekerja, bertindak, berbuat dan beramal. Mereka keluarkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Akar-akarnya menguatkan tanah dan menyerap air. Daunnya dapat dimasak bahkan dijadikan obat. Bentuk dan rupanya pun dapat dijadikan pemandangan yang indah. Ia pun memberikan keteduhan. Serta banyak lagi amal pohon yang lainnya. Intinya, ibadah pepohonan sangatlah banyak dan bermanfaat. Maka, walaupun pohon itu tumbuh di pekarangan rumah kita sendiri sekalipun, alangkah tercelanya apabila kita potong pohon itu sembarangan. Apatah lagi pembakaran hutan yang sengaja dilakukan oleh mereka yang tak bertanggung jawab, sebab telah menzalimi makhluk hidup yang mengambil manfaat darinya. Berapa kubik oksigen yang dihasilkan oleh sehelai daun dalam sehari? Bagaimana pula jutaan lembar daun yang dibinasakan yang semestinya memproduksi jutaan kubik oksigen setiap harinya? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalaulah pohon saja yang terlihat diam di tempat itu ternyata bergerak dan menghasilkan banyak manfaat, apatah lagi kita sebagai manusia dan hamba Allah yang beriman. Manusia bergerak sekaligus berpindah tempat. Manusia bergerak bahkan sampai ke angkasa, mengarungi lautan, menjelami samudra, menggali bumi dan dapat melakukan hal-hal yang tak dapat dilakukan oleh pepohonan. Maka apabila manusia tidak mau bergerak dan bertindak, tentulah nilainya lebih rendah dari sekedar sebatang pohon. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, berbuat, bertindak, bergerak dan beramal adalah nafas dari ajaran Islam. Allah Ta'ala dan seluruh para nabi memerintahkan umatnya untuk bertindak. Lihatlah apa yang diajarkan oleh Nabi Khidir alaihissalam kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Ketika diikuti oleh Musa alaihissalam, beliau diajarkan untuk bertindak dan berbuat. Di antaranya berupa menegakkan dinding rumah anak yatim yang hampir roboh, dan membocorkan serta menenggelamkan kapal yang kalau kapal itu baik dan bagus, niscaya akan dipergunakan oleh orang-orang yang zalim, dan bersih maharaja lela dengan kezalimannya. Dalam Al-Quran seringkali kita membaca sebuah seruan agar manusia mau beriman dan tak lepas pula sekaligus untuk beramal. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3, Allah Ta'ala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Bahwa ciri-ciri orang bertakwa dan muttaqin adalah pertama-tama ia mesti beriman kepada hal yang gaib. Kemudian bersamaan dengan itu, mereka pun mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dengan kata lain, ayat ini menjelaskan adanya kesatuan antara iman dan amal ataupun tindakan. Yang dalam banyak ayat ketika disebutkan kata amanu, biasanya selalu dilanjutkan dan diikuti oleh kata wa'amilus shalihat. Itulah refleksi nyata dan yang sering kita dengar bahwa untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, maka tidak lepas dari isi keimanan dan amal saleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketauhidan haruslah kita wujudkan dalam tindakan dan perbuatan. Tidak ada artinya keimanan seseorang jika ia tidak mau menggerakkan tubuhnya untuk beramal. Salah satu wujud amal yang mulia adalah bekerja dengan giat dan menuntut ilmu dengan amanah. Dengan menuntut ilmu yang amanah akan membawa keberkahan dalam hidup dan pekerjaan. Sebab orang yang bekerja akan mendapat upah yang didapat digunakan untuk beramal, menghidupi diri sendiri, keluarga, menyantuni fakir miskin, anak yatim, dan membantu saudara-saudaranya yang tertimpa musibah dan cobaan, dan lain-lain manfaat yang dapat dia lakukan. Allah pun melarang orang berpangku tangan dan berzikir duduk di tempatnya selalu setiap saat. Maka salah satu ayat Al-Quran dalam surat Al-Jum'ah ayat 10 disebutkan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Jika kamu telah menunaikan salat, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah. Perbanyaklah mengingat Allah, semoga engkau termasuk orang yang beruntung. Betapa luhurnya ajaran Islam yang tidak mau pengikutnya bermalas-malasan baik dalam berjuang menggapai kemerdekaan dan maupun bertindak
berbuat serta beramal dalam mengisi kemerdekaan ini. Jangankan waktu dipakai untuk bersantai-santai, bahkan dipakai untuk berzikir dan doa terus-menerus pun tanpa bekerja, itu pun termasuk yang dilarang di dalam Islam. Maka tidaklah aneh dan mengherankan apabila dahulu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menegur dan memarahi seorang sahabat yang masih beriktikaf di masjid ketika matahari telah naik ke permukaan. Kenapa Umar sampai marah? Tak lain dan tak bukan karena beliau tahu dan paham sekali bahwa bekerja untuk menafkahi keluarga, anak dan istri adalah kewajiban agama yang juga harus ditunaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bertindak dan berbuat serta beramal memerlukan motivasi. Jiwa manusia suka goncang, maka dia membutuhkan motivasi untuk beramal agar ia semangat untuk berbuat. Di antara motivasi itu adalah yang pertama, ma'rifatullah. Ma'rifat yaitu keyakinan dengan akal yang teguh akan adanya Allah dan hari akhir. Ma'rifat merupakan pondasi agama yang menjadi pondasi pengokoh sebuah bangunan keimanan seorang hamba. Yang tanpa pondasi ini maka keimanan seseorang akan sangat mudah runtuh dengan sendirinya. Dalam sejarah, salah seorang yang punya makrifat tinggi adalah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal beriman kepada Allah dan Rasulnya serta hari akhir, sehingga ia disiksa dan ditindih di atas batu panas di tengah padang Sahara oleh majikannya. Namun Bilal tetap melafazkan kata-kata Allah, Ahad, Ahad, Ahad. Itu merupakan semangat Bilal, bukanlah tanpa sebab, tetapi itu hanya karena ia telah ma'rifat dan telah mengenal Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir dengan sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Motivasi yang kedua adalah ihsan. Yakin kita dilihat oleh Allah dan yakin seolah-olah kita telah melihat Allah dalam melakukan ibadah. Hal ini telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang terkenal dengan nama hadis Jibril, bahwasanya al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Bahwasanya ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah taala seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat engkau. Orang yang ihsannya tinggi, maka motivasi ibadah dan berbuatnya sangatlah tinggi pula. Dalam kehidupan sehari-hari dapat diambil contoh betapa seorang pekerja menjadi rajin ketika dia dimandori dan diperhatikan oleh mandornya. Kenapa hal itu terjadi? Karena ia merasa diawasi. Begitu pula seorang muslim bahkan diperhatikan oleh Allah yang tak mungkin lupa, tak mungkin letih dan tak mungkin tidur. Bagaimana mungkin seorang hamba yang beriman lalu dia bermalas-malasan dan tidak mau beramal? La ta'khudhu sinatun wa la naum. Itu adalah salah satu sifat Allah yang tidak pernah letih dan tak pernah tidur. Motivasi ketiga adalah harapan kebahagiaan di dunia dan akhir hayat. Seorang muslim mesti mempunyai harapan. Harapan untuk bahagia di dunia dan di akhiratnya kelak. Adanya kehidupan akhirat memotivasi seorang manusia untuk beribadah dan berbuat. Hanya orang yang lalai dan lupa yang akan hari akhirat, yang lupa akan hari akhirat dan kehidupannya, yang sanggup mengatakan, buat apa kita sholat? Buat apa kita beribadah? Buat apa kita berzakat? Buat apa kita berkorban? Toh yang tidak beribadah pun ternyata lebih kaya dari kita. Hal ini berlaku karena ia lalai akan adanya akhirat dan perhitungannya. Nauzubillah min dzalik. Motivasi yang keempat adalah aspek ahamiyah, fadilah dan azimah, yaitu mengetahui arti penting, kemuliaan dan keuntungan berbuat, bertindak dan beramal. Ahamiyah, pentingnya, ketika seorang tahu arti penting selembar ijazah, maka ia akan meninggalkan rumahnya untuk mencapainya. Bahkan dia sanggup menjual sawah yang dia miliki untuk pergi menuntut ilmu, untuk menggapai selembar ijazah. Azimah, izzah adalah kemuliaan. Ketika orang tahu betapa berharganya ijazah itu, walaupun anaknya menangis ingin dibuatkan layang-layang, maka ia pun tidak akan membuatkan layang-layang itu dari selembar kertas yang bernama ijazah tersebut. Dan ia pun tak rela selembar kertas bernama ijazah itu diletakkan dan ditempatkan di bawah alas kaki rumahnya, karena ia tahu ada kemuliaan yang ada di dalamnya. Lalu fadilah, keutamaan dan keuntungannya apa?
dari apa yang dihasilkan selanjutnya dari amal perbuatan yang ia lakukan, maka seorang akan mempertimbangkan untuk apa dia melakukan sesuatu. Tidaklah mungkin orang mau mengantri panjang-panjang, mengikuti prosedur, kecuali karena ia yakin akan keuntungan dan keutamaan yang akan ia perolehi setelahnya, berupa bantuan, makanan, sembako, BLT dan lain-lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ahamiyah, fadilah, izzah, azimah ini sangat memotivasi dan merangsang seseorang berbuat baik. Maka kenalilah tentang apa yang harus kita lakukan. Motivasi yang kelima adalah targhib wa tarhib, rangsangan dan ancaman. Hal ini dapat memotivasi seorang berbuat kebaikan. Kadang spirit bisa muncul ketika seorang tahu apabila berbuat baik maka ia akan mendapatkan pahala ini dan itu. Begitu pula sebaliknya ketika seorang tahu dan sadar bahwa mencuri, menipu, korupsi dia akan dihukum dan ia akan menjauhinya dan meninggalkannya. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasrik sarik hina yasrik wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah berzina pelaku zina itu ketika ia berzina sedangkan ia saat itu sempurna imannya. Tidaklah mencuri seorang pencuri itu yang ketika ia mencuri sedang ia dalam keadaan sempurna iman. Dan tidaklah meminum khamar peminumnya itu sedang ia dalam keadaan beriman yang sempurna ketika meminumnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Motivasi yang keenam adalah hal ghaibiyah, hal yang gaib. Pengaruh ini meski tidaklah kentara karena gaib, tetapi juga bisa memberikan peran pendorong dan motivasi. Contohnya adalah doa orang tua untuk anaknya. Doa orang tua untuk anaknya adalah sangat mempengaruhi apa yang dia lakukan, apa yang dilakukan oleh anaknya untuk meraih cita-citanya. Selain itu, doa saudara muslim untuk saudaranya yang diaminkan oleh Allah, oleh malaikat-malaikat Allah yang mulia, maka itu juga sangat berpengaruh untuk memotivasi seorang untuk beramal. Hal-hal yang tidak diketahui dan sadari ini juga dapat memotivasi seorang untuk beramal yang sebaik-baiknya. Dari semua motivator tersebut, tentu diharapkan hati dan jiwa seorang muslim dapat bergembira dan termotivasi untuk bertindak, berbuat dan beramal sehingga ia dapat menjadi seorang muslim yang sempurna imannya. Maka sesuatu yang tidak pernah dilakukan tidak akan menghasilkan apapun. Kalimat yang semacam ini 100% adalah benar. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan maka tidak akan pernah menghasilkan apapun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana seseorang bisa mengklaim bahwa dia telah menjadi sarjana padahal ia tidak pernah kuliah? Bagaimana kita bisa mendulang keuntungan sedangkan usaha nihil kita lakukan? Islam, agama yang mulia ini memerlukan umat-umatnya yang mau berbuat, bertindak dan beramal sesuai dengan tuntunan Islam. Maka yang perlu kita tempa dan kembangkan lebih lanjut dengan serius adalah semangat untuk bertindak, semangat untuk berbuat dan semangat untuk beramal. Karena yang tahu pun belum tentu mau berbuat walaupun ia sebetulnya mampu. Ada pula yang tahu tapi tidak mampu untuk berbuat. Dan yang menjadi masalah lagi adalah kita terkadang sebetulnya tahu bahwa beramal soleh itu baik akibatnya dan mampu pula untuk mengerjakannya, namun kita tidak mau melakukannya. Nauzubillahi min dzalik. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa Muhammad ibn Abdillah khairil wara wal mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa salaka maslakahu
وبهديه اهتدى. أيها المسلمون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وأفلح من وصل التقى. يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ila Allah min hazil ayyam," yakni al-ashr. Tidaklah ada hari-hari yang lebih baik seorang hamba beramal di dalamnya kecuali di 10 hari di bulan Zulhijjah ini. Maka pada saat ini kita berada pada tanggal 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Maka hendaklah kita manfaatkan untuk bertindak, berbuat dan beramal apa yang dapat kita lakukan pada saat ini. Hari-hari masih berlalu, masih ada. Belum lagi puasa Arafah, belum lagi berkorban, belum lagi amal-amal soleh yang lainnya yang dapat kita lakukan. Maka kita ambil manfaat dan kesempatan dari apa yang ada pada hari-hari ini yang Allah katakan, Rasul katakan bahwasanya itu adalah hari-hari yang terbaik yang dapat kita lakukan amal di dalamnya. Saudara-saudara kita butuh bantuan. Saudara-saudara kita di Lombok butuh bantuan. Maka apa yang dapat kita lakukan untuk membantu mereka? Pada hari-hari ini adalah hari-hari yang lebih baik untuk kita dapat membantu mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li ustazina wa li ustazina wa liman lahu huququn wa fadlun alaina wa li azwajina wa li dzurriyyatina wa li kafatil muslimina ajma'in. Allahumma arham ulata umurina wa walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina shirarana. Allahumma ij'al baladana hadza baladan aminan mutma'innan sakha'an rakha'an wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma anzilir rahmata wa tuma'ninah wa rifahiyata wa salamata minka li ahli baladina hadza Indonesia khassah wa kafati buldanil muslimina amma. Allahumma arham mautal muslimina fil Lombok washfi mardahum wahfad ahya'ahum. Allahumma innahum jiya' fa'at'imhum urad faksuhum atshana fasqihim. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa tub alaina fa anta alaina qadir wal tub bina ya maulana fima jarat bihil maqadir innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah.